Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita kembali dalam rangka untuk bertafaqquh fid din, untuk mendalami agamanya. Kemudian salawat beriring salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada malam hari ini melanjutkan tema yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang fiqhul ad'iyah wal azkar, yaitu fikih doa dan zikir yang kita bacakan dari kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa faidah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faidah itu adalah orang yang berzikir akan dijauhi oleh syaitan. Ya, zikir itu bisa membuat setan lari dari seseorang. Dalilnya adalah firman Allah, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka kami jadikan setan menjadi teman yang selalu mengiringinya. Jadi orang yang lalai mengingat Allah, setan selalu akan mengiringi dia. Maka kebalikannya, bagi orang yang terus berzikir kepada Allah, maka setan akan menjauh dari dirinya. Begitu juga dalil yang sering kita bacakan, yaitu di dalam surat An-Nas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan waswas, setan yang membisikkan kemungkaran, al-khannas, dan dia sifatnya adalah bersembunyi. Kapan dia bersembunyi? Kata para ulama, ketika seorang hamba berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika seorang hamba berzikir kepada Allah, maka setan akan menjauh darinya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, semakin seorang hamba itu berzikir kepada Allah, setan itu bisa mengecil sampai seukuran lalat. Nah, ini faedah yang pertama ya daripada zikir. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya orang yang berzikir akan dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir akan selalu bahagia. Orang yang berzikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, kata Allah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan yang sejati, ketenangan yang benar-benar datangnya dari Allah, caranya hanya satu, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Adapun ketenangan yang dicari oleh sebagian orang, apakah dengan bergaul sesama teman, berjalan ke sana kemari, itu bukan ketenangan yang sebenarnya. Itu ketenangan yang semu, di mana kalau temannya sudah berpisah dengan dia atau dia telah kembali ke rumahnya dari berpergian, maka ya dia kembali lagi tidak tenang. Dia kembali lagi ya ke dalam keadaan yang tidak nyaman, tidak lapang dadanya. Nah, jadi ketenangan yang hakiki itu didapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah sebutkan di antara faedah zikir berikutnya adalah zikir itu menjadi tumbuhan
kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad ketika Ibrahim berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu bahwasanya tumbuhan surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang akan kita sebutkan malam ini melanjutkan faedah ya yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kata Syekh Abdul Razak, wa min fawaidihi, di antara faedah zikir berikutnya, anna dzikra sababun li tasdiqir rabbi azza wajal 'abdahu. Bahwasanya zikir menjadi penyebab Allah akan membenarkan hambanya. Zikir menjadi penyebab Allah akan membenarkan ucapan hambanya. Kenapa demikian? Karena seorang yang berzikir, dia selalu memberitakan tentang sifat Allah yang sempurna. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia memberitakan itu, diulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia memberitakan sifat Allah yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan ucapannya. Telah benar hambaku, benar dia. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu," jika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah akan menjawab, "Shadaqa 'abdi," hambaku telah benar. La ilaha illa ana, tiada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Wa ana akbar, dan aku adalah maha besar. Jadi Allah menyahut setiap zikir yang kita bacakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu akan disahut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun yang kita baca, maka Allah akan menyahut setiap zikir yang kita baca. Nah, kemudian di akhir hadis ini Nabi SAW katakan, "Man ruziqahunna 'inda mautih lam tamassahun nar." Barang siapa yang Allah rizkikan untuk dia untuk membaca la ilaha illallah ketika dia hendak meninggal, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, sama seperti dalam sebuah hadis Nabi katakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya salah satu tanda husnul khotimah yaitu orang yang sebelum meninggal dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi jangan dibayangkan ya, seperti penjelasan Syekh Utsaimin, begitu mengucapkan la ilaha illallah langsung meninggal, enggak seperti itu. Enggak seperti di TV, enggak seperti itu. Yang penting ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya 1 jam kemudian baru meninggal, itu sudah terhitung dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya, jangan misalnya kan kita lihat la ilaha illallah langsung meninggal, enggak seperti itu. Yang penting orang yang sakaratul maut kita jaga dia ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Kalau dia sudah baca la ilaha illallah, kemudian dia misalnya panggil mana anak saya, atau dia panggil, atau dia minta air, kan sudah terucap ucapan lain, maka orang yang ada di sekitar dia hendaknya mentalkinkan lagi, ucapkan la ilaha illallah. Jadi jangan sebentar-sebentar la ilaha illallah, datang lagi kuping kanan la ilaha illallah, datang kuping kiri la ilaha illallah. Jangan seperti itu, karena orang yang sakaratul maut itu sedang mengalami kepayahan, ya. Baik. Di antara manfaat zikir yang berikutnya, anna kasrata dzikrillah amanun minan nifaq. Bahwasanya memperbanyak zikir kepada Allah akan
membawakan seseorang pada level aman daripada kemunafikan. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia akan aman dari sifat kemunafikan. Kenapa demikian? Karena ciri khasnya orang munafik adalah mereka kurang berzikir kepada Allah. Allah katakan, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Sedikit mengingat Allah itu sudah dikatakan munafik. Ciri munafik. Bagaimana lagi kalau sama sekali tidak mengingat Allah, sama sekali tidak baca Quran. Ya, bahkan orang kadang baca Quran hanya di bulan Ramadan. Dikhawatirkan ya, kita nanti memiliki sifat kemunafikan. Dan kita jangan merasa kita nggak munafik, ya, tidak mudah terjatuh dalam kemunafikan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sendiri masih khawatir beliau itu termasuk orang yang munafik. Ketika Nabi SAW hendak meninggal, Nabi sebutkan nama-nama orang munafik kepada salah seorang sahabat beliau, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah disebutkan nama-nama orang-orang munafik. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, Umar bertanya kepada Hudzaifah. Dia bersumpah, "Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah menyebut namaku di antara sekian nama orang-orang munafik?" Hudzaifah nggak mau membocorkan rahasia ini. Ya, dia tetap diam, dia nggak mau jawab. Akhirnya ketika Umar sudah sakarat, Umar tanya lagi, apakah wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang-orang munafik? Maka Hudzaifah menjawab, tidak ya Umar, engkau tidak termasuk di antara mereka. Itu keimanannya Umar yang sudah dijamin masuk surga. Dia masih berjalan di atas permukaan bumi. Rasulullah sudah mengatakan, aku sudah melihat istana wahai Umar, tapi masih demikian takutnya dia terhadap sifat kemunafikan. Maka agar kita tidak menjadi orang yang munafik, salah satu caranya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlewat waktu sekian lama dari hidup kita ini tanpa berzikir kepada Allah. Bahkan kita isi kalau bisa setiap detik, setiap nafas, kalau kita memiliki kemampuan, isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang profesinya sebagai pedagang misalnya, sambil menunggu pelanggan, ada waktu zikir kepada Allah. Cuman sekarang ini kita sudah diuji dengan fitnah yang paling besar. Bahkan kata Syekh Abdul Razak, yang mana fitnah ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelum kita. Itu fitnah apa? Fitnah gadget. Fitnah apa? Fitnah internet. Ya tidak. Walaupun yang namanya teknologi tetap ada dua sisi, ya. Sisi apa namanya? Sisi positif, sisi negatif. Kalau kita gunakan pada hal yang positif, akan positif. Tapi qadarullahnya, kebanyakan orang yang menggunakan gadget itu bukan pada tempatnya. Dia menghabiskan waktu siang dan malam dengan melihat konten-konten yang mengandung dosa. Ada musik di dalamnya, wanita yang buka aurat. Bagaimana cara dia bisa berzikir kepada Allah kalau seluruh waktunya dia habiskan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya sekarang udah mulai populer lagi ya di negara-negara maju. Mereka itu sudah beli HP yang cuma bisa telepon sama SMS saja. Jadi biar waktu mereka itu lebih produktif, ya, tidak habis dengan scroll media sosial. Nggak ada habisnya. Kalau kita ikuti berita nggak ada habisnya. Umur kita selesai di situ. Nggak akan ada habisnya. Ya. Apa yang terjadi? Kalau kita asik dengan itu, maka akan mengeras hati kita. Ya, setan akan banyak mengerubungi kita. Baik. Kata Syekh, wala'allahu li'ajli hadza khatamallahu suratal munafiqin. Dan bisa jadi kata Syekh,
karena sedikit mengingat Allah itu sifat orang munafik. Makanya Allah tutup di akhir surat Al-Munafiqun. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Ini ada di dalam surat Al-Munafiqun. Karena kalau terlalaikan, nah itu bisa ya terindikasi ya bahwa dia itu termasuk dari orang munafik. Walaupun bukan munafik i'tiqadi, tapi munafik amali, secara amalan. Nah, pernah ditanya Ali bin Abi Thalib tentang orang-orang Khawarij. Apakah orang-orang Khawarij itu munafikun wahai Ali? Maka Ali mengatakan al-munafiqun la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu adalah orang yang tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah. Baik, kemudian faedah berikutnya. Annahu shifaa'un lil qalbi wa dawaa'un li amradhihi. Bahwasanya zikir kepada Allah adalah obat bagi hati dan obat bagi setiap penyakit. Bukan hanya penyakit hati, bahkan juga penyakit fisik, penyakit badan. Itu juga bisa sembuh karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Makhul bin Abdullah rahimahullah, "Dzikrullahi ta'ala syifa wa dzikrun nas da." Mengingat Allah itu obat, mengingat manusia penyakit. Mengingat Allah obat, mengingat manusia penyakit. Artinya apa? Semakin banyak kita berzikir, kita baca Quran, kita berzikir dengan zikir yang ada riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita akan terobati. Sebagaimana kata Nabi SAW, Innal qalba la yasda. Hati itu akan berkarat, kata Nabi. Sama seperti berkaratnya besi. Wa inna jala'ahu qiraatul Quran. Dan dia akan kembali kembali bersinar, kinclong dengan membaca Al-Quran. Jadi mengingat Allah itu obat. Sedangkan mengingat manusia itu penyakit. Kata Makhul, mengingat manusia penyakit. Dan di sini dalam konteksnya mutlak. Siapapun yang kita ingat, kita rindukan misalnya, itu akan membuat hati kita sedih, hati kita hampa. Misalnya orang tua rindu sama anak, atau anak rindu sama orang tua, boleh atau tidak boleh? Boleh. Tapi apa efeknya bagi kita? Bagi orang tua yang rindu bagi anak, akan sedih. Begitu juga anak akan sedih sama orang tuanya. Tapi kalau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia. Ya, bukan artinya nggak boleh. Boleh, itu manusiawi. Orang rindu kepada orang yang dia kasihi itu manusiawi. Apalagi kalau dia merindukan orang yang tidak boleh dia rindukan, itu lebih-lebih lagi penyakit. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin bahagia, kurangin kepo katanya. Kurangin apa? Suka melihat urusan orang lain. Jangan terlalu mengurusi urusan orang lain. Selama itu bukan kemungkaran. Kalau kemungkaran ya harus kita ingkari. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka wajib bagi dia untuk mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, dengan hatinya. Dia harus benci terhadap kemungkaran tersebut. Dan itu level terendah daripada keimanan, kata Nabi SAW.
Nah, ini dalam perkara-perkara urusan dunia orang nggak perlu terlalu kita ketahui. Itu akan membuat hati kita sedih. Salah satu contohnya, ya jangan terlalu mengikuti status WhatsApp misalnya. Ya. Buka, lihat orang ini, kawan kita udah pergi ke sana misalnya, kita belum sanggup, akhirnya kita sedih. Kawan kita udah mencapai suatu kesuksesan, kita belum bisa, sedih. Makanya kata Makhul, mengingat manusia itu penyakit. Jangan suka melihat atau mengurusi urusan orang lain. Gitu juga medsos, ya, kita lihat postingan-postingan orang buat kita sedih. Ya. Nah, kemudian zikir bisa menghilangkan kerasnya hati. Untuk melembutkan hati yang keras itu adalah dengan banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin banyak orang berzikir, semakin lembut hatinya. Ya. Coba kita mungkin bisa juga. Pernah kita mengalami ini. Di awal Ramadan kita baru baca Quran, mungkin nggak terlalu berefek. Tapi dengan hari kedua, hari ketiga kita terus baca Quran, lama-lama kita menikmati bacaan Quran. Kita bisa menangis dengan bacaan Al-Quran. Nah, itu tandanya. Ya. Kalau orang tidak pernah baca Quran, pertama baca Quran mungkin dia biasa aja. Tapi begitu, kalau terus dia rutinkan baca Quran, maka hatinya akan tersentuh. Dia akan mudah menangis. Akan mudah menangis. Apalagi kalau kita baca Quran, kita pahami maknanya, kita baca terjemahannya, kita dalami, kita tadabburi dengan membaca tafsir, membaca asbabun nuzul. Nah, itu akan menguatkan keimanan kita, akan melembutkan hati kita. Nah, pernah seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, "Ya Aba Sa'id, Ashku ilaika qaswata qalbi." Wahai Abu Sa'id, ini kunyahnya Hasan Al-Basri. Aku mengadu kepadamu tentang kerasnya hatiku. Maka kata Hasan Al-Basri, "Adzibhu bidzikri." Lunakkanlah dia dengan membaca Al-Qur'an. Nah, lunakkanlah hatimu dengan membaca Al-Qur'an. Baik. Kemudian di antara faidah zikir yang berikutnya, bahwasanya merutinkan zikir itu bisa menjadi pengganti dari ibadah-ibadah yang besar. Merutinkan zikir bisa menjadi pengganti dari ibadah yang besar, seperti ibadah haji, ibadah jihad, itu bisa tergantikan atau terwakili oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan annal fuqara al muhajirin atau Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang fakir, orang-orang miskinnya dari kalangan muhajirin datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, mengadu, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur wa na'imil muqim." Mereka ngadu, "Ya Rasulullah, orang kaya sudah membawa pahala yang banyak. Mereka sudah mendapatkan kenikmatan yang abadi. Yusalluna kama nusalli." Mereka bisa salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka bisa puasa seperti kami puasa. Ya. Tapi satu ya Rasulullah, mereka mempunyai kelebihan harta. Mereka bisa haji, mereka bisa umrah, mereka bisa jihad, mereka bisa bersedekah. Sedangkan kami nggak bisa. Kalau sholat, mereka juga sholat, kami sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi kami nggak punya kelebihan harta, sedangkan mereka bisa haji, bisa sedekah, bisa infak. Ya, jadi mereka mengadu. Maka Nabi SAW katakan, "Ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum."
wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la ahadun yakuna afdala minkum illa man sana'a ma sana'tum. Kata Nabi SAW untuk menghibur sahabat yang fakir, tidak maukah kalian aku ajarkan sesuatu amalan yang jika kalian melakukan amalan tersebut, kalian bisa menyusul orang-orang yang telah melampaui kalian. Nah, ini amalan besar ini. Kalian bisa menyusul orang-orang yang sudah melampaui kalian, yaitu orang-orang kaya. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan juga kalian bisa menyusul orang-orang setelah kalian. Dan tidak ada satupun orang yang lebih afdal dari kalian kecuali kalau mereka melakukan amalan yang sama seperti apa yang kalian lakukan. Ya, Masya Allah. Ini solusi besar ini. Sahabat yang mendengar itu, orang-orang fakir langsung bersemangat. Apa itu ya Rasulullah? Bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, beritakan apa itu amalan itu. Kata Rasulullah, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin salatan wa salasin. Kata Nabi SAW, kalian bertasbih, kalian tahmid, dan kalian bertakbir setiap selesai sholat 33 kali, masing-masing 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Masing-masing 33 kali. Ternyata ya, fadilahnya apa? Besar sekali. Bisa menggantikan ibadah haji. Bukan artinya kalau mampu nggak perlu haji lagi, karena mereka kondisinya tidak mampu. Kalau qadarullah orang nggak mampu diberikan kemampuan, tetap wajib haji. Ya. Tapi karena tidak mampu, kondisi mereka tidak mampu, maka mereka pun giat. Ya. Makanya fadilah zikir setelah sholat ini besar sekali. Jangan sampai kita bangun sebelum menyelesaikan zikir ini. Nah, hadisnya hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW menjadikan zikir sebagai pengganti dari ibadah besar yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Tapi itu nggak berlangsung lama ya. Qadarullah nggak berlangsung lama. Karena orang kaya juga akhirnya mengetahui amalan ini. Ya. Amalan ini juga diketahui oleh orang kaya. Akhirnya orang kaya pun selesai sholat juga bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, ya, takbir 33 kali. Datang lagi orang miskin kepada Nabi SAW. Ya, mereka katakan, apa mereka katakan? Falamma sami'a ahlu duthur bidzalika amilu bi. Ketika orang kaya mendengar tentang amalan tersebut, yaitu zikir, mereka pun mengerjakannya, sehingga bertambahlah pahala mereka. Ya, di samping pahala sedekah mereka sudah dapat, pahala haji sudah dapat, ya, pahala-pahala lain yang berkaitan dengan apa? Dengan harta dia sudah dapat, dengan zakat. Mereka tambah lagi dengan itu. Para sahabat yang fakir ini datang lagi, sedih lagi, datang kepada Nabi SAW mengadukan. Apa jawaban Nabi? Akhirnya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu keutamaan Allah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, la hasada illa fisnatain. Gak boleh kita iri. Iri di sini cemburu yang positif, bukan iri dengki ya. Gak boleh kita iri kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, yaitu seorang yang Allah berikan dia harta, dia infakkan siang dan malam. Satu lagi, Allah berikan dia bacaan Al-Quran, dia baca siang dan malam. Kita boleh cemburu yang positif, bukan iri dengki. Kalau iri dengki itu dosa, ya. Nah, jadi kalau orang kaya kemudian dia taat, dia soleh, itu pahalanya berlipat ganda. Nah, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dan selain mereka, dari sahabat Abdullah bin Busr, Ja'a A'rabiyun, datang seorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab gurun ya.
Sering ya dijelaskan Arab gurun ini beda sama orang-orang kota. Orang kota itu kan ada tata krama, ada sopan santun. Kalau orang Arab Baduy, ya didikan gurun, keras, langsung lantang, ya, suaranya besar. Dia datang kepada Nabi, dia katakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Kata dia, ya Rasulullah, syariat Islam udah banyak untuk saya. Langsung dia terus terang. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, semua banyak ya Rasulullah. Ya, dia sudah merasa keberatan. Fa akhbirni bi syai'in atashabbasu bih. Beritakan kepadaku, kabarkan kepadaku ya Rasulullah satu amalan yang aku akan terus melakukannya. Maka kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu ya selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu solusinya. Kalau kita merasa kita agak berat, ya, itu solusinya adalah dengan selalu berzikir kepada Allah. Kita merasa takut, zikir kepada Allah. Kita merasa khawatir, zikir kepada Allah. Hati kita terasa hampa, obatnya satu, zikir kepada Allah. Kalau orang yang tidak mengerti, hatinya hampa, nongkrong di kafe, nonton bioskop misalnya, pergi jalan-jalan. Padahal obatnya sangat mudah. Dia kembali kepada Allah, tinggal dia berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, jadi dengan zikir Allah akan mudahkan segala urusan. Dengan zikir Allah akan ringankan ya semua beban. Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan jelaskan sedikit tentang majelis zikir. Ya, karena majelis zikir ini banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW fadilahnya. Ya. Majelis zikir, majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu salafun saleh mereka sangat memperhatikan majelis zikir. Mereka mengajak kawan-kawan, andai taulan, kerabat mereka untuk duduk di majelis zikir. Hayya nu'minu sa'atan. Ayo kita beriman sesaat. Nah, jadi diajak, kadang dipegang tangannya. Itu juga bisa kita lihat sekarang, jamaah semuanya. Ketika kita misalnya masuki Masjid Nabawi, ya kan? Para masyayikh, guru-guru Al-Quran sudah duduk, dia persilahkan duduk, sini duduk. Bahkan kalau bisa ditarik tangan kita untuk menambah keimanan, duduk di majelis zikir, baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, nanti ditashih, dikoreksi sama beliau. Ya, padahal itu udah tingkat ulama, udah ahli qura, tapi masih kayak mengharapkan kita duduk di majelisnya, duduk. Nah, itu yang dilakukan oleh ulama dahulu. Seperti perkataan Abdullah bin Rawaha, ya'khudhu biyadin nafari min ashabi. Dia pegang tangan sahabatnya, tangan orang dipegang, ditarik. Ayo kita duduk sebentar, kita bermajelis sebentar. Kata dia, ta'alau nu'minu sa'at. Mari kita beriman sesaat. Ta'alau falnadhkurillah. Mari kita berzikir kepada Allah. Wa nasdadu imanan bi ta'atihi. Kita tambahkan keimanan dengan taat kepadanya. Semoga Allah mengingat kita dengan ampunannya. Ya, jadi diajak. Nah, kita juga gitu. Ketika melihat orang sudah jarang bermajelis, hendaknya kita tafakkur. Nah, tafakkadu. Kita melihat, cari keadaan dia, kenapa dia nggak pernah bermajelis lagi. Kita ajak, ayo majelis. Ya. Dan itu pahalanya besar. Seperti kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah, kalau ada seorang laki-laki yang mendapatkan hidayah melalui perantaramu wahai Ali, maka itu lebih baik dari onta bunting. Unta bunting itu adalah harta termahal, termewah
yang dimiliki oleh orang Arab. Ya, unta bunting itu. Ya, itu lebih daripada itu. Kalau sekarang mungkin apa ya? Mungkin mobil mewah ya, Ferrari. Tapi kan kalau Nabi katakan Ferrari dulu, mana paham orang Arab dulu. Ya. Allah berikan hidayah disebabkan kita satu orang itu lebih baik daripada unta bunting. Nah, atau unta merah ya, humurina, unta merah. Baik. Kata Umair bin Habib Al-Khatmi, dia mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian dikatakan wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuh. Kapan dia bertambah, kapan dia berkurang? Wahai Umair. Maka Umair mengatakan idza dzakarnallah wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuh. Jika kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kita bertahmid kepada Allah, kita bertasbih kepada Allah, maka itu tandanya iman kita sedang bertambah. Sedangkan kalau kita lupa ya, mengingat Allah, maka itu tanda kurangnya iman. Makanya dalam setiap kesempatan selalu ingat Allah, walaupun apapun kesibukan kita, selagi kita bisa berzikir kepada Allah. Ya, bahkan ketika berperang pun Allah Subhanahu wa taala masih menyuruh kita untuk selalu dalam keadaan berzikir. Lagi ngayun pedang, subhanallah walhamdulillah, gitu. Namun terkadang kesibukan kita melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Padahal kalau itu kita lakukan, itu akan terasa ringan, ya. Kemudian ketahuilah para jamaah bahwasanya majelis zikir itu adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Ya. Ini seperti yang kita rasakan sekarang. Ini adalah salah satu taman-taman surga. Kata Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah fartahu, kata Nabi. Kalau kalian melewati taman surga, maka duduklah, kata Nabi. Nikmatilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Hilaquz zikir. Adalah halaqah zikir. Jadi halaqah zikir itu taman surga. Dan halaqah zikir itu ya seperti ini, majelis ilmu itu halaqah zikir. Ya, majelis yang orang belajar tentang halal dan haram itu majelis zikir. Karena itu yang dipahami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan majelis zikir yang disebutkan zikir secara dikomandoi. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Ya. Tapi majelis zikir di sini adalah majelis ilmu, atau memang orang duduk dalam satu majelis, masing-masing mereka berzikir, masing-masing ada yang baca Quran, ada yang bertasbih, ada yang tahlil, itu masih zikir. Adapun dalam satu suara itu nggak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian majelis zikri hiya majalisul malaika. Majelis zikir, majelis ilmu itu adalah majelisnya para malaikat. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan fudula. Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya itu adalah yatufun fit turuq. Mereka itu berputar-putar ya di setiap jalan. Yaltamisuna ahla dzikir. Mereka mencari-cari orang yang duduk di majelis zikir. Jadi ada malaikat yang selalu seliweran ya, terbang ke sana, terbang ke sini. Dalam rangka apa? Mencari majelis zikir, majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha ta'ala tanadaw. Jika mereka mendapati ada majelis zikir di situ, mereka pun berhenti di situ dan saling memanggil. Halumu ila hajatikum. Mari ke sini, kalian tunaikan hajat kalian.
maka malaikat yang lain pun datang semuanya. Ya, malaikat yang lain datang ke majelis itu. Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka semua malaikat itu hadir dan menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tersebut. Jadi mereka saling menaungi sampai ke atas, ke langit dunia. Kemudian Allah bertanya, dan Allah Maha tahu. Wa huwa a'lamu bihim. Allah Maha tahu, tapi Allah bertanya kepada malaikat itu, "Ma yaqulu ibadi?" Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Kemudian malaikat menyampaikan, "Yusabbihunak." Mereka bertasbih kepadamu, mereka bertakbir, mereka memujimu, wa yahmadunak, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kata Allah, "Fayaqul hal ra'auni?" Apakah mereka sudah melihatku? Kata Allah. Maka malaikat mengatakan, "La wallah ma ra'auka." Demi Allah mereka belum pernah melihatmu. Kemudian kata Allah, "Kaifa law ra'auni?" Bagaimana kalau mereka melihatku? Maka malaikat mengatakan, "Law ra'auka kanu ashadda laka ibadah." Kalau mereka sudah melihatmu ya Allah, sungguh mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi beribadah. Akan lebih banyak lagi mengucapkan alhamdulillah. Akan lebih banyak lagi mengucapkan subhanallah. Kemudian Allah bertanya lagi pada malaikat, "Ma yas'aluni?" Apa yang mereka mintakan kepadaku? Kata malaikat, "Yas'alunakal jannah." Mereka meminta kepadamu surga ya Allah. Kemudian Allah katakan, "Hal ra'auha?" Apakah mereka sudah pernah lihat surga? Maka malaikat mengatakan, "La wallahi ya Rabbi ma ra'auha." Demi Allah ya, demi Allah, tidak, mereka tidak pernah melihat surga itu. Fa kaifa law annahum ra'auha. Maka kata Nabi, bagaimana kalau mereka melihat surga tersebut? Ya. Maka kata para malaikat, kalau sekiranya mereka melihat surga, akan bertambah semangatlah mereka, akan semakin banyak permintaan mereka. Ya. Baik. Nah, ini hadis ya yang menunjukkan apa? Keutamaan orang yang berada di majelis ilmu. Baik, hadis yang terakhir yang kita baca di sini yaitu hadis yang sering kita bacakan juga. Kata Rasulullah SAW, "La yaqudu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaikah." Tidaklah suatu kaum duduk di majelis ilmu mengingat Allah kecuali akan dinaungi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh kasih sayang Allah, rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut nama mereka satu persatu di antara para malaikat yang ada di sisinya. Ya. Jadi keutamaan ini didapatkan oleh orang yang bermajelis ilmu. Mau dia paham, mau dia tidak paham terhadap ilmu yang disampaikan, asalkan dia sudah ada di majelis ilmu, dia dapat keutamaan itu. Maka saking tenangnya orang di majelis ilmu sampai mudah tertidur. Ya tidak? Terus ya. Ya, khairan, sudah selesai, Pak. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.